Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, puncak arus balik mudik saat ini diprediksi masih akan terus terjadi. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2026 dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pemerintah terus berupaya memperluas sumber pasokan minyak termasuk dari berbagai negara. Pemirsa, kami sampaikan informasi terkini terkait dengan arus balik ini memang diprediksi mendekatinya nanti puncaknya akan pada hari Minggu mendatang. Mengingat berbagai skema one way ini juga sudah dilakukan pemirsa sejak kemarin dan saat ini kita tahu bahwa nantinya ada ribuan kendaraan yang bergerak kembali ke Jakarta. Informasi resminya hingga H+7 Lebaran atau 28 Maret dini hari, arus kendaraan di tol Trans Jawa yang menuju ke Jakarta masih cukup tinggi. Usai dibuka pagi kemarin, one way tahap 2 presisi masih diberlakukan. One way dari kilometer 263 Pejagang Pemalang hingga kilometer 70 Cikampek Utama diperpanjang untuk mengurai volume kendaraan yang masih tinggi. Sementara kontraflow yang sempat diberlakukan dari kilometer 70 hingga 55 tol Jakarta Cikampek malam tadi sudah dicabut. Sementara one way nasional dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga 70 Cikampek Utama rencananya akan dibuka pagi ini. Dan hari ini kita pantau 2 kali kita melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah one way lokal tahap pertama presisi itu dari 132. Terus kami tarik yang kedua adalah 263. Jadi ini cukup memberi solusi untuk mengelola arus yang dari timur. Ya, alhamdulillah di Cipali sudah terkendali semuanya, termasuk juga di rest area juga terkendali, termasuk juga di kilometer 70 hingga kilometer 55. Pagi kita bikin kontraflow 1 lajur, menjelang sore kita tambah 1 lajur lagi, dan malam ini, pagi ini tadi rekan-rekan tahu sudah clearance, jadi sudah tidak kita lakukan kontraflow karena sudah mulai landai. Namun demikian kami juga persiapan besok pagi. Jadi one way tahap pertama dan tahap kedua malam ini belum kita cabut, masih kami lanjutkan untuk mempersiapkan barangkali dini hari ini, pagi ini ada bangkitan arus yang dari Trans Jawa. Demikian juga yang dari Jawa Barat, tadi kami cek langsung ke fungsi tol Japek 2. Rekan-rekan juga ikut tadi sana. Jadi begitu strategisnya fungsi tol itu untuk memecah arus yang menuju ke Cikampek, sehingga kita alihkan di Cipularang, di Sadang untuk menuju ke Delta Mas sampai ke ujung Cepu. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja persiapan dan bagaimana strategi Korlantas Polri untuk menghadapi arus balik Lebaran, kita bergabung bersama dengan Kak Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, salam presisi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Agus. Tadi Anda katakan di statement Anda sebelumnya bahwa saat ini one way belum dicabut begitu, Pak, dari masa arus balik ini. Jadi mungkin dari para penonton yang saat ini menyaksikan kita dan berencana untuk kembali ke destinasi tujuannya, Pak, one way-nya diberlakukan dari kilometer berapa sampai dengan berapa, Pak, saat ini, Pak? Hasil kolaborasi dengan stakeholder, terkhusus Pak Juru Jasa Marga dan Pak Menteri kemarin, bahwa kemarin pukul 7.30 kita buka one way lokal tahap 1 presisi dari 132 hingga 70. Agak siang ada bangkitan arus yang cukup signifikan dari arah timur, sehingga kita tambah lagi one way lokal tahap 2 presisi dari 263 sampai 70. Sampai tadi malam kami pantau cukup terkendali, sehingga dari 70 sampai ke kilometer 55 untuk kontraflow kita cabut, dan pagi ini kami akan melihat perkembangan
Kebetulan Pak Menteri PU sudah ada di Kali Kangkung, termasuk Jasa Marga, termasuk Pak Dirlantas. Kami akan menunggu perkembangan apabila ada bangkitan arus. Kemungkinan ada dua skenario. Yang pertama akan kami perpanjang one way lokal tahap 3, itu di kilometer 390 di wilayah Kendal. Kalau memang sore ada bangkitan lagi, mungkin akan kami buka one way nasional arah balik tahap kedua. Tapi ini masih skenario ya. Semuanya tergantung kalkulasi dan teknologi, traffic counting, dan rasio yang mungkin harus kita persiapkan duta-duta balik yang menuju ke Jakarta. Termasuk yang di Jawa Barat juga demikian, menjadi perhatian semuanya. Baik, Pak Agus, kalau untuk one way yang saat ini masih diberlakukan, apakah ini nanti akan tetap berjalan 24 jam melihat kondisi di lapangan nantinya? Kita melihat traffic counting karena kita sudah memprediksikan bahwa arus balik tahap 2 itu tanggal 28, tanggal 27 kita sudah memberi ruang untuk penarikan arus yang dari arah timur, sehingga apakah nanti sampai 24 jam tentunya tergantung perkembangan traffic. Jadi kami sudah mencari solusi terbaik untuk bagaimana memberikan flow yang dari timur itu kita prioritaskan untuk arah ke barat ke Jakarta. Baik, diprediksi akan kapan ini Pak penumpukan atau peak arus baliknya akan terjadi Pak? Dengan strategi mengambil one way tahap 1, tahap 2 itu sudah menarik arus yang cukup tinggi, sehingga ruang volume jalan yang mungkin akan dipersiapkan pagi hingga sore ini barangkali cukup terkendali ya, terkelola dengan baik. Tentunya rest area menjadi perhatian khusus untuk dilakukan manajemen rekayasa buka tutup, termasuk juga langkah terakhir apabila penarikan one way lokal tahap 3 presisi dari 390 itu ternyata masih ada bangkitan arus, tentunya nanti akan kami tarik ke kilometer 414 Kali Kangkung, akan kami lakukan one way nasional. Ini masih skenario apabila ada bangkitan arus yang cukup tinggi. Ya, masih melihat bagaimana nanti perkembangan yang terjadi begitu. Pak Agus, tapi yang juga menjadi perhatian adalah kalau kita evaluasi sejak kemarin banyak pengguna jalan itu yang terjebak di pintu masuk tol saat one way itu dimulai Pak. Jadi bagaimana strateginya atau sterilisasi di jalur pada saat masuk tol ini sebelum sistem ini kemudian bisa dibuka dan tidak terjadi penumpukan Pak di bahu jalan setidaknya? Solusi itu sudah terjawab ya ketika dulu one way nasional itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 414. Sekarang sudah kita tarik bertahap sehingga apa yang terjadi antrian di gate tol itu sudah tidak terjadi. Contohnya apabila nanti siang arus itu cukup tinggi, kami akan tarik kontraflow one way lokal tahap 3. Jadi space waktu untuk clearance itu tidak sampai menumpuk di gate tol. Ini sudah kita carikan solusi demikian. Maka dari itu hanya beberapa menit clearance itu sudah kita bisa lepas one way nasional tahap 2 arus balik. Jadi tahap-tahap itulah yang sehingga nanti harapan daripada kita semua tidak terjadi tumpukan yang ada di gate tol. Ini sudah kita carikan solusi seperti itu. Sementara itu Pak, tidak hanya di pintu masuk tol atau di gate tol yang biasanya jadi pusat penumpukan kendaraan, tapi misalnya di rest area itu juga kerap kali menjadi titik macet. Apakah ada kemungkinan strategi atau skema buka tutup rest area Pak misalnya? Fenomena tentang rest area ini dari tahun ke tahun sudah bagus ya. Jadi tata kelola, koordinasi, kolaborasi, dan bahkan skenario manajemen lalu lintas sudah kita berlakukan. Di dalam ada pos pengamanan untuk menjaga harkam tikmas. Di ujung pintu tol exit dan intran di masuk rest area itu sudah ada petugas. Sehingga pada saat penumpukan ini memang ya kita harus maklum juga karena ini lebaran ya. Jadi sudah kita tutup rest area itu sudah penuh, tetapi masyarakat itu mungkin masih menunggu, masih lelah karena perjalanan jauh. Ini kan operasi kemanusiaan, tentunya kami juga melayani masyarakat dengan baik dan kadang-kadang kondisi arus balik juga capek. Tetapi alhamdulillah ini sudah ada solusi yang baik, jadi ada sistem buka tutup dan rekayasa lalu lintas itu di depan tol
Sehingga nanti apabila di rest area penuh, kita sarankan untuk bisa keluar tol, kuliner di kabupaten, dan nanti masuk tol itu tidak dipungut biaya lagi. Ini sudah disosialisasikan seperti ini. Nah, ini menarik ketika ada misalnya yang mobil atau kendaraan yang keluar dari tol begitu Pak. Kemudian ini kan juga nantinya akan membebani jalur arterinya. Untuk di jalur arteri sendiri Pak, untuk menjamin supaya di sana juga bisa lancar, tidak terjadi kepadatan di jalur arteri seperti apa Pak? Salah satu kebijakan pemerintah yang cepat dan tegas adalah berkaitan dengan SKB. SKB ini adalah pengurangan pembatasan sumbu 3 untuk tidak melakukan operasi. Ini sangat strategis sehingga ketika ada one way nasional, beban arteri ini masih bisa terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak Kapolda, Pak Dirlantas, Pak Kapolres itu berada di jalan termasuk Kasatlantas. Bagaimana ketika one way diberlakukan, beban arteri ini harus dikelola dan harus dilakukan alih arus termasuk rekayasa lalu lintas yang jelas. Memprioritaskan arah yang menuju ke Semarang, memprioritaskan lalu lintas yang padat menuju ke arah yang bisa kita carikan alternatif. Ini sudah kita terkelola dalam tactical program. Itu justru itu yang kita kelola ketika ada one way nasional, beban arteri, beban pantura, beban jalur-jalur yang menuju wisata. Ini menjadi perhatian khusus sehingga operasi ketupat kemarin, pos pengamanan, pos pelayanan, dan hari ini kita masih melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Ini perintah Bapak Kapolri sambil menunggu arus balik mungkin diperkirakan siang hingga sore ini. Pak, untuk melihat situasi yang tadi kata Bapak, mungkin kalau nanti akan ada kepadatan di sejumlah titik, mungkin akan dibuka lagi one way atau skema-skema lainnya, itu melihat perkembangan begitu Pak. Nah, informasi soal ini, warga itu atau mereka yang arus balik akan bisa mengakses informasinya kemana Pak? Oh, banyak sekali Pak, dari Travoy bisa, dari Sipolan Jawa Tengah bisa, dari NTMC juga, dan hari ini kami sampaikan di Metro TV, silakan persiapkan untuk duta-duta arus balik menuju ke Jakarta. Karena dari kilometer 263 sudah kami lakukan one way lokal tahap kedua presisi, dan nanti kalau ada bangkitan lagi akan kami tarik lagi ke 390 wilayah Kendal, mempersiapkan jalur terbuka untuk rekan-rekan duta balik pada pagi hari, sehingga diharapkan sampai Jakarta tetap lancar dan tentunya selamat, hati-hati di jalan. Pak Agus, evaluasi dari beberapa hari terakhir jelang puncak arus balik yang diprediksi juga mungkin hari ini dan juga besok. Kalau dilihat dari polanya Pak, ini biasanya penumpukannya terjadi apakah di sore hari atau di malam hari atau kapan Pak biasanya? Tentunya semuanya ini tergantung traffic counting. Kami kan tidak bekerja dengan feeling, tidak bekerja dengan prediksi, boleh prediksi. Tetapi yang paling terpenting adalah kalkulasi dari traffic counting. Ketika di Gito Kali Kangkung sudah di atas 3.500, tentunya kita sudah bisa memprediksikan sampai di Jakarta jam berapa, kondisinya seperti apa, dan langkahnya seperti apa. Kalau di rest area, memang dari tahun ke tahun, pasti rest area itu tidak ngepung, sehingga di sana ada perlambatan. Bahkan ketika kondisi capek, para duta arus balik ini kadang-kadang banyak yang parkir di bahu jalan tol. Itu sudah kita himbau dan dengan secara simpatik, humanis, tim puluhan kita, tim urai kita untuk membangunkan, untuk memberangkatkan, dan bahkan untuk menyarankan dengan simpatik. Dan kami tidak melakukan penegakan hukum karena ini adalah kegiatan kemanusiaan yang memang kami hadir untuk bisa membersamai agar supaya arus balik ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya aman. Baik, terima kasih atas konfirmasinya kali ini bersama kami di Breaking News Metro TV, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.